Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, lebih baik kita berdoa bersama-sama ya. Cukup di dalam hati. Kita berdoa bersama. Yuk, ketua kelas dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lagi ini, masuk Bu. Besar. Oke. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita dulu ya. Yang nggak masuk hari ini siapa nih? Citra ada nggak nih Citra? Ada Bu. Ada, oke. Aku nggak masuk. Siapa yang nggak masuk? Di Eva. Eva. Kenapa dia nggak masuk? Itu sakit Bu. Sakit. Ya, karena cuaca sekarang lagi ekstrim ya anak-anak. Jadi kita harus jaga kesehatan yang pertama. Yang kedua, semoga Evanya cepat sembuh. Kalau memang belum ada yang jenguk, kita jenguk nanti kalau misalnya udah lewat ya. Misalnya udah 2 hari nggak masuk. Udah kita lihat Evanya sama-sama. Oke, lanjut ya, kita lanjut materi kita hari ini itu tentang semua tahu ya, semua suka, ada namanya adat ya. Ada bermedia sosial. Jadi kita itu yang pastinya harus punya adab penggunaan media sosial. Ada yang tahu nggak adab itu apa? Kan sering tuh orang-orang petua atau orang yang kalian dengar lah, ibarat itu nggak asing di tengah. Lebih baik orang yang berilmu tinggi itu kalau misal adabnya itu rendah akan menciptakan hal yang tidak selaras. Tapi lebih baik itu lebih tinggi adab daripada ilmu. Nah, sekarang kita pakai logika ya, kita belajar main logika. Menurut Pak Damsi gimana tuh adab itu? Adab adalah sikap dari seseorang dalam perbuatan atau sikapnya terhadap orang lain, seperti itu Bu. Oke, ada yang lebih tepat lagi nggak nih? Misalnya Mbak Citra, apa tuh adab yang Mbak Citra tahu adab itu apa? Sebelum kita masuk materi lain. Adab, hal yang sering kita dengar tapi kita banyak nggak tahu adab itu apa. Nah, jadi apa tuh adab? Mikrofonnya Bu Citra. Adab itu adalah sesuatu yang kita kerjakan harus tahu mengkondisikan apakah kita tua atau kita kecil, kita besar atau kita masih bayi. Kita tak harus tahu sopan santun antara muda, tua, kecil, dan besar. Oke, ada lagi yang mau nambahin nggak tuh tentang adab? Adab itu tata krama Bu, sopan santun. Oke, mantap ya Bu Dia ya. Jadi adab itu tata krama, baik cara kita lah ya, cara kita yang kecil terhadap yang tua itu gimana. Nah, itu harus punya adab. Jadi adab itu tidak hanya saling menghormati sesama, tetapi adab juga ada penggunaannya di dalam media sosial. Ya, jadi ada adab di dalam media sosial. Oke, coba siapa ya yang baca ya? Pak Dirwan, coba baca tuh apa tuh ada penggunaan media sosial. Nah, sekarang kan kita lagi menggunakan media nih. Nah, baca tuh apa tuh ada penggunaan media sosial yang ada di layar PowerPoint-nya tuh. Nggak jelas ya, bentar ya. Ini jelas belum? Ya. Oke, coba. Ada penggunaan media sosial dalam Islam. Itu di era digital menuntut kita untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Islam memberikan panduan untuk bersikap santun dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial demi menjaga keselamatan diri dan masyarakat.
Oke, bagus ya. Jadi artinya ada penggunaan media sosial itu dalam Islam. Yang pertama ya pasti kita di era digital itu dituntut harus bijak dalam penggunaan media sosial, karena banyak orang itu bisa menggunakan tetapi tidak mengerti manfaatnya apa, terus tata keramanya apa, itu kan jadi harus tahu adab untuk bermedia sosial. Oke, sebelum masuk lagi mendalam tentang materi, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran. Jadi tujuan dari pembelajaran itu yang pertama kita harus yang menjelaskan adab penggunaan media, yang kedua menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial, artinya ada dalilnya untuk tentang adab. Yang ketiga menganalisis adab menggunakan media sosial, membuat postingan dan komentar di media sosial yang positif, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial berislam dapat memberikan keselamatan bagi individu dan masyarakat. Yang berikutnya membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan dan cinta damai. Di situ ada dalil nakli adab penggunaan media sosial. Karena kita punya dua sumber ya, sumber kita dalam Islam itu ada Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Coba baca Pak Damsi yang Al-Qurannya itu. Ada buku. Oke, kalau udah jelas ya Bapak Damsi, baca dulu tuh dalil nakli ada penggunaan media sosial. Baik Bu. Dalil nakli ada penggunaan media sosial yaitu yang pertama dari Al-Quran. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 12 menekankan pentingnya menjaga lisan dan tidak menyebarkan berita bohong. Oke, lanjut hadisnya. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang janganlah kamu menyebarkan berita yang belum kamu ketahui kebenarannya, mengingatkan kita untuk bijak dalam menyebarkan informasi. Sudah Bu? Oke, jadi kalau misalnya dalam kehidupan nih sehari-hari itu kan udah tahu gadget kan ya, apalagi di SMK kan udah tahu tuh media sosial apa sih, udah punya namanya Instagram, TikTok, Facebook, atau yang untuk ditonton dari YouTube. Sekarang kan udah banyak tuh, apalagi yang AI kan sudah banyak. Jadi kalau menurut Damsi, penggunaan media sosial ini kalau kita ambil dalam implementasi dalam Al-Quran dan hadis, artinya tidak boleh ya kalau misalnya kita ambil dalam hadis saja, janganlah kamu menyebarkan berita yang belum kamu ketahui kebenarannya. Kalau dilihat sekarang itu gimana tuh? Terkadang yang berita yang disampaikan itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Itu kalau Damsi gimana? Apakah sudah melakukan ada pengguna media sosial itu sudah positif kah, negatif kah, atau memang sudah kebanyakan udah biasa Bu? Jadi ya nggak masalah karena udah biasa tadi selesai gitu. Gimana tuh menurut Damsi? Damsi Bu, kebanyakan pengguna media sosial pada saat ini tidak mengetahui apa isi dari apa yang dia sebarkan atau apa yang dia post ke media sosial. Yang penting ibarat kata tuh Bu, share aja ibaratnya tuh, sambung untuk saling menyindir di antara lain. Apa harus melihat sisi dari hadis atau penyebab dari apa yang dia sebarkan. Oke, kalau di dunia kelas kita gimana nih? Kalau di Damsi lihat tuh kan, Damsi kan dulu tuh di dalam kelas kan ada Mbak Citra, ada Pak Dirwan, ada Bu Erli, ada Bu Dian. Itu gimana? Ada nggak yang sindir menyindir? Misalnya kamu kita ada tugas, kamu share di grup, kamu dapat nilai tinggi sendiri, jadi kayak gitu. Terus di belakang lagi buat lagi, Pak Dirwan itu ya mau nilai tinggi sendiri, akhirnya kita disuruhnya buat tugas terus, ditanya sama guru terus, kan dia biasa kayak gitu kan. Jadi penggunaan media sosial artinya harus menggunakan adab. Batas ini paham belum tuh? Paham Bu. Ya, kita lanjut tuh. Jadi ada analisis adab penggunaan media sosial dalam Islam. Di situ yang pertama ada kesantunan, terus ada bertanggung jawab, yang ketiga ada menjaga privasi. Jadi jangan misalnya ada teman curhat, dia udah curhat, ada salah paham terus kita buka aibnya di media sosial. Itu artinya hal yang tidak mencerminkan kegiatan yang bagus atau provokatif ya, atau membuat hal-hal itu tadi yang tadinya cuma setitik jadinya banyak titik. Kita lanjut lagi, di situ ada membuat postingan dan komentar positif di media sosial. Jadi Ibu nanti akan membagi 3 kelompok ya. 3 kelompok ini kalian bedahlah tentang media sosialnya. Yang pertama pasti tentang konten bermanfaat. Konten tahu kan konten? Bu. Ya. Mendengar
saya kayak vlog kan, jadi kan udah banyak tuh sekarang. Cita-cita sekarang mau jadi apa? Nggak lagi orang mau jadi polisi, guru, tentara, orang banyak mau apa cita-citanya? Cita-citanya jadi konten kreator, youtuber, ya YouTuber, konten kreator, influencer. Karena kenapa? Karena mereka itu melihat selain dia bisa menyalurkan hobi, mereka juga mendapat bahasanya itu cuan ya. Nah, jadi dari tiga apa nih yang ibu sudah siapkan, jadi kalian tolong bedah apa itu konten yang bermanfaat, itu contohnya seperti apa, terus komentar yang konstruktif itu bagaimana, terus menebarkan kebaikan dalam bermedia sosial itu bagaimana. Kelompok boleh kalian tentukan sendiri atau ibu yang tentukan nih? ibu aja Bu. Ya, jadi untuk apa namanya, kelompoknya itu ibu bagi ya, Pak Damsi sama Ibu Erli, Mbak Citra sama Ibu Dian. Selebihnya itu kita bedah bersama terakhir. Jadi yang konten bermanfaat itu Pak Damsi sama Bu Erli. Terus yang komentar konstruktif itu Ibu Dian sama Pak Dirwan. Kasih waktu 20 detik lah, 20 detik untuk memahami, 1 menit lah untuk memahami apa itu konten bermanfaat, apa itu komentar konstruktif. Ya Bu, yang nggak paham boleh bertanya ya. Kelompok 2 Bu. Oke, kelompok 2 yuk coba. Siapa yang mau Kelompok 2 itu gimana? kelompok 2 itu kan tentang komentar konstruktif. Di sini komentar konstruktif lebih mengarahkan seseorang untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya di dalam media sosial dia sering di TikTok, sekarang kan lagi marak tuh TikTok Bu. Jadi di TikTok dia sering membuat konten-konten yang tidak bermanfaat. Misalnya dalam tanda kutip pergi keluar rumah tanpa menggunakan pakaian yang tidak layak untuk diperlihatkan. Tapi lebih kami untuk mengarahkan dia untuk memperbaiki misalnya nggak usah ditaruh di TikTok deh, kalau biar lebih sedikitnya orang nggak tahu kan, jadi nggak usah ditaruh di TikTok. Kedua, mungkin kami memperingatinya dengan cara itu mendekatkan diri kepada teman-teman yang lebih baik, kayak gitu Bu. Oke, udah baik ya, udah cukup bagus jawabannya tentang komentar konstruktif. Ada lagi kelompok 1 tentang konten bermanfaat, udah ada belum tuh? Ya Bu, Oke, coba apa tuh? ya konten bermanfaat. Konten bermanfaat adalah suatu materi atau informasi yang memberikan nilai tambah, solusi atau wawasan bagi kepada khususnya audiens yang menggunakan media sosial. Konten ini dirancang untuk kebutuhan untuk menjawab pertanyaan para audiens atau pengguna media sosial, atau bisa juga untuk menyelesaikan masalah target dari pembaca pembuat konten tersebut. Oke, ternyata kelas ini pintar-pintar semua ya. Jadi betul, konten bermanfaat itu artinya apa, yang produk yang kita berikan atau karya yang kita tampilkan itu menjadi inspirasi untuk orang lain. Jadi ya menjadikan konten kita itu sebagai panduan. Oh, ternyata ada manfaatnya nih yang disampaikan. Nah, begitu juga dengan komentar konstruktif tadi yang disampaikan oleh kelompok 2. Itu menghindari komentar yang negatif. Jadi nggak boleh kita misalnya ada namanya Allah menciptakan manusia itu kan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahkan ada pasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, ada yang kulit putih, ada kulit hitam. Jadi kita nggak boleh masukkan di dalam situ tentang ras yang membuat kegaduhan. Jadi artinya kita harus menjaga komentar. Nah, terakhir nih, yang bisa jawab menebar kebaikan itu bakal mendapat nilai 100 lah ya. Jadi nggak perlu lagi jadi puas, artinya udah bagus tuh nilainya. Kalau menebar kebaikan, terus siapa yang bisa jawab? Dari kelompok 1 sama kelompok 2 yang bisa menjawab tentang menebar kebaikan. Kata kuncinya bersikap aman, menghargai pendapat orang lain, menghindari perdebatan yang tidak perlu. Oke, kelompok 1. Nilai-nilai kebaikan dari tentang narasi
memberikannya. Oke, sip, mantap. Ya, jawabannya bagus ya. Jadi yang kita posting itu harus punya manfaat ya untuk yang penikmat atau yang menggunakan media. Selanjutnya ada penting adab penggunaan media sosial dalam Islam. Jadi Islam itu banyak yang disangkut pautnya ya. Islam itu ada seperti kayak piramida. Pernah lihat piramida kan segitiga? Nah, Ya, oke. Karena ya, karena kita pakai media sosial pasti kita bisa ya, walaupun kita nggak pergi ke sana kita bisa tahu oh piramid ini seperti ini. Jadi dia itu ada level lah antara 1, 2, 3. Apa aja tuh adab penggunaan media dalam Islam? Yang pertama itu apa pentingnya? Yaitu menjaga keselamatan individu, melindungi diri dari pengaruh negatif dan bahaya di media sosial. Jadi kalau ada informasi individu yang ibarat itu penting, itu nggak perlu harus disebarluaskan di dalam media sosial. Jadi cukup untuk ya sebagai penikmat, sebagai apa wadah untuk menuangkan karya, mencari inspirasi. Terus yang kedua apa? Untuk membangun hubungan positif. Jadi kalau misalnya kita cuman di dalam kelas tuh yang kita tahu ada berapa tuh? Ada 7 orang. Ada 7 orang itu aja. Tapi kalau kita menggunakan media sosial, misalnya tuh Facebook, tadinya cuman yang kita tahu orang di kelas. Sekarang kita udah tahunya banyak. Sudah kita banyak tahunya. Kenapa? Di dalam situ ada dari daerah-daerah atau dari provinsi atau dari kabupaten mana itu kan sudah tercampur. Jadi bisa silaturahminya itu lebih ke universal ya. Jadi tidak hanya minoritas yang kita paham tapi banyak mayoritas. Selanjutnya menciptakan masyarakat. Selanjutnya membiasakan sikap santun, saling menghormati dan bertanggung jawab di media sosial. Saling menghormati itu apa? Menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain. Contoh kita ambil yang kedua bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya apa? Memikirkan dampak setiap dari komentar yang kita masukkan. Pertanggungjawaban setiap yang kita posting atau komentar itu harus dipikirkan dulu dampaknya. Nah, yang terakhir yaitu sikap santun, menjaga etika dalam berkomunikasi dan menghindari bahasa kasar. Jadi jangan ada lagi pakai bahasa-bahasa yang kata orang itu carut marut. Nah, jadi harus dibedakan bahasa kita bersosial media yang baik dan benar, bahasa kita dengan yang lebih tua, bahasa kita dengan yang lebih kecil. Nah, itu harus diperhatikan. Karena apa? Penampilan, terus dari sikap itu bisa dilihat dari cara kita bertutur kata. Kalau kita bertutur katanya bagus, insya Allah bagus juga. Oke, peran adab penggunaan media sosial. Di situ ada mencegah hoax. Ada yang tahu mencegah hoax itu apa? Hoax. Ada nggak yang tahu tuh hoax itu apa artinya? Menyebarkan berita bohong. informasi yang tidak benar, Bu. Berita yang tidak Ya. benar, Bu, berita bohong. Oke, betul, pintar semua ya. Jadi hoax itu berita yang tidak benar tapi disebarluaskan ya. Jadi dari hal hoax itu yang banyak membuat kerugian. Jadi banyak macam kerugian yang ditimbulkan oleh gara-gara informasi yang tidak valid. Jadi kita tuh tadi sebagai pengguna kita harus bijak, kita harus smart, kita harus berpikir betul, oh ini betul atau tidak sebelum kita berkomentar, sebelum kita mencari atau mengejat suatu golongan atau mengejat sesuatu, tapi kita belum cari informasi itu salah ya. Yang kedua itu mencegah konflik, menghindari postingan dan komentar yang provokatif, itu sangat dihindari. Apalagi mencegah cyberbullying, nah itu banyak terjadi tuh, tidak hanya dari sekolah menengah aja ya, apalagi sekarang SD sudah tahu bullying itu apa. Orang diperundungkan itu mengucilkan itu tidak baik. Lanjut. Nah, kesimpulan. Jadi kesimpulan itu Islam mengajarkan kita untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Terus, di sini apa? Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk kebaikan, membangun hubungan positif dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang luhur. Di sini Ibu ada pertanyaan nih, karena setiap kalian itu kan udah punya yang namanya gadget ya, Android itu. Pertanyaan ini Ibu mau tanyakan kepada kalian semua tuh. Selama ini ya, dijawab ya satu-satu. Selama ini HP kalian itu digunakan untuk apa saja tuh? Game, Bu. Oke, game ya, Jamsi game. Ada yang lain lagi? Cari tugas di Google, Bu. Dari tugas di Google, oke, itu yang positif ya. TikTok gitu lah, Bu. TikTok boleh. Ada lagi? Cari tugas tuh, Bu. Nonton dulu.
Oke, artinya kalian sudah bisa menggunakan, artinya kalian bisa menggunakan media sosial itu dengan bijak ya. Jadi ada kalanya kalian menggunakan itu untuk pelajaran, ada juga kalanya kalian menggunakan itu untuk mencari informasi. Tugas hari ini udah selesai. Ini Ibu ada tugas ya di sini. Itu tinggal kalian lihat aja. Di situ ada kuis. Jadi jawab kuis. Nanti itu kalian buka, menunya ada di Chrome. Jadi tinggal kalian lihat aja kuisnya apa aja di situ, dikerjakan. Terus untuk pertemuan kedua baru kita bahas tentang kalian buat konten-konten yang dimana konten itu yang menimbulkan inspirasi untuk teman-teman kalian aja, teman-teman di kelas yang membuat inspirasi, yang membuat motivasi sebagai kalian itu bisa menjadi konten kreator tetapi masih bernilai pendidikan dan agama Islam. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Tidak Bu. Oke, ada apa ya? Jadi untuk pertemuan kedua baru bisa kita kita pelajari lagi tentang media ini karena nggak cukup waktunya. Jadi akhirnya kita pertemuan di pertemuan kedua. Siapkan yang mau disiapkan di pertemuan kedua. Untuk tugas itu sudah disiapkan kuis, jadi kalian bisa mengerjakan kuis ya. Akhir, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Salam untuk keluarga kalian di rumah. Semoga materi yang disampaikan lagi ilmu yang baru. Ya, Ibu akhiri.